Selamat sore, selamat siang, Bapak Ibu yang sudah join di webinar kita untuk siang hari ini, Aku Bank Mastermind di hari Rabu 24 Juli 2024. Selamat sore sekali lagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Saya Vina dari Aku Bank Kampus mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung di Aku Bank Mastermind secara online hari ini, dan kita masih punya banyak lagi kegiatan-kegiatan atau webinar-webinar yang lainnya ya. Dan hari ini kita sudah sampai untuk berdiskusi, untuk belajar sama-sama tentang leadership. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu dalam hal belajar, mungkin bisa melihat, mencontoh, membaca buku dan sebagainya. Dan juga terpenting kita bisa mendapatkan satu insight bila kita mendapatkan cerita dari pelaku sebuah bisnis misalnya ya. Jadi ada teori, kemudian dilakukan oleh praktisi, kemudian di-sharingkan. Nah, nanti harapannya tentu saja apa yang disampaikan sore hari ini bisa diambil satu dua hal yang mungkin bisa dilakukan di industri Bapak Ibu masing-masing. Webinar kita hari ini hampir menembus 200 peserta Bapak Ibu dari seluruh Indonesia. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mungkin ada beberapa yang sedang on the way gitu ya, karena di udara mungkin macet juga seperti di darat. Jadi agak terlambat, tapi kita akan segera mulai, dan hari ini kita akan bicara tentang atau kita akan belajar sama-sama tentang leadership, kepemimpinan. Judulnya adalah Visionary Leadership. Jadi menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin tidak hanya bisa memimpin timnya, kemudian nyuruh-nyuruh mungkin gitu ya, tetapi mempunyai visi yang lebih besar, melihatnya dari helikopter view dari atas, ke depannya apa, bukan hanya untuk saat ini saja. Itu sih pengertian saya ya, tapi nanti kita akan berdiskusi menarik bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Satu kehormatan lagi, saya bisa bersama dengan Bapak Alex Purnadi Chandra. Pak Alex, Halo Vina. sore. Ini Bapak Vina Ibu ini yang, Vina kenapa ini Pak? my Vina ini my soulmate. Jadi saya adalah interviewer Pak Alex tahun 20 berapa tahun itu ya Pak? 2007, 2008? ya, sekitar 20 tahun yang lalu. Iya, sekitar Nama 20 tahun yang lalu. Belum ada podcastnya Mary Riana gitu kan. Kita udah bikin Iya, podcast ya, namanya Money and You. betul. Iya. Nah, eh, apa namanya? Jadi Pak Alex itu dulu menjadi narasumber saya rutin setiap seminggu sekali untuk sharing tentang bisnis waktu itu ya Pak ya. dan Nama keuangan. programnya Money and You. Eh, ya betul. Ya, Money and ya, Money Money and and You, You. Money and You, Money and Money You. and You, Oke. ya. Jadi selama itu saya belajar banyak dari Pak Alex, tapi nggak kekejar juga sih. Maksudnya nggak kekejar suksesnya seperti Pak Alex gitu ya. Sayang karir saya terhenti ya. Kalau enggak saya jadi influencer kali sekarang ya. Lumayan. Iya, Lumayan endorse. lumayan Pak. Heeh. Ternyata kalau ngendorse itu lumayan juga ya. Iya. Oke, ya sudahlah Kak Pak. Ya sudahlah ya Pak. Tuhan sudah memberikan jalan masing-masing kepada kita untuk menjadi apa dan bagaimana gitu ya. Jadi Bapak cukup menjadi pebisnis di bidang BPR yang maju, yang besar. Jadi nggak usah jadi influencer lagi Pak. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, apakah perlu saya memperkenalkan siapa narasumber kita untuk hari ini? S- eh, tapi saya nggak boleh jemawa juga sih, Pak. Bapak juga jangan terlalu heboh juga, semua orang se-Indonesia kenal Bapak gitu ya. Ya kamu kenalin dong. Iya, saya akan kenalkan. Jadi narasumber kita untuk hari ini adalah Bapak Alex Purnadi Chandra, biasa disingkat APC. Saya biasanya memanggil Pak Alex. Kemudian beliau adalah pemilik BPR atau Bank Lestari yang ada di Bali, kemudian ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Banten. Ada lagi nggak? Jogja. Jogja gitu ya. Jadi beliaulah pemilik BPR Lestari.
Jadi teman-teman ya atau Bapak Ibu yang mengikuti webinar hari ini, beliau atau Pak Alex akan bercerita, akan sharing tentang visionary leadership. Tapi beliau wanti-wanti saya tadi, saya ini nggak ngasih teori ya gitu. Jadi beliau karena bukan dosen, jadi nggak akan kasih pelajaran teori, tetapi beliau lebih kepada bercerita, sharing tentang case study yang sudah dilakukan di BPR Lestari gitu. Jadi tapi jangan khawatir Bapak Ibu bahwa nanti apa yang disampaikan justru akan lebih menarik karena sudah dilakukan gitu ya. Tapi kalau boleh nih Pak, jangan yang berhasilnya aja Pak, yang gagalnya juga boleh diceritain. Jadi pelajaran kan? Iya nggak Pak? Kita bisa belajar dari hal yang bagus dan hal yang tidak bagus, sepertinya begitu. Nah, nanti juga Bapak Ibu kalau memang ingin berdiskusi di tengah-tengah, silakan saja, karena akan lebih menyenangkan kalau ruang webinar ini kita isi dengan diskusi, jadi dua arah. Jadi Pak Alex nggak cuma cerita sendiri, kemudian yang lainnya mendengarkan. Ya, boleh diskusi, setuju atau tidak setuju, ya silakan saja, atau ada pertanyaan dan sebagainya. Bisa lewat kolom chat, bisa juga dengan raise hand kalau ingin berbicara langsung ya. Tapi sebelum kita mulai, mohon dengan amat sangat Bapak Ibu untuk mengisi link di kolom chat untuk mengisi link absensi yang sudah diberikan oleh teman-teman tim dari Akubang. Oke, Pak Alex, karena waktu kita tidak terlalu panjang, Pak. Jadi kita mulai saja sambil menunggu mungkin teman-teman yang lain karena hampir 200 orang sih harusnya yang terdaftar untuk mengikuti webinar ini. Masih sekitar ada 40-an yang belum join kayaknya ya. Jadi kita akan mulai, Bapak boleh mulai dari mana saja. Saya persilahkan deh. Kita akan bicara tentang visionary leadership, Lestari Way, the hybrid bank, a case study. Jadi ada studi kasusnya gitu ya. Oke, silakan Pak Alex. Jadi halo teman-teman peserta masterclass ya dari Akubang. Thanks for the opportunity. Terima kasih sudah kasih saya kesempatan I think sharing ya. Pak Alex, maaf, Bapak suaranya kurang keras loh, Pak. Ya, sekarang Nah, jelas nggak? sudah lebih baik. Oke. Jadi terima Jangan kasih. jangan terlalu jauh ya, Pak, Oke, dari ini. Oke, dari mic. thank you, Saya Pak. nggak punya mic. Saya nggak punya mic khusus soalnya. Nanti kamu harus beli ini kalau saya jadi profesional Speaker. speaker. Iya, Ya, siap. eh, jadi ini kesempatan. Terima kasih teman-teman dari Akubang untuk membawakan sesi sebagian dari masterclass eh, eh, hari ini. Ya, ceritanya ini kan merupakan kelanjutan dari materinya Pak Tan ya mengenai visionary leadership. Jadi saya mau cerita aja nih sama teman-teman yang bergabung di sini. Katanya rata-rata ini adalah BPR-BPR di seluruh Indonesia ya. So let me tell you, let me cerita mengenai my journey ya. Slide kedua aja mengenai judulnya. Oke, nah saya kasih nama case studies karena saya nggak akan cerita lagi mengenai teorinya yang Pak Tan sudah sampaikan mengenai visionary leadership. Let me tell the story bagaimana saya mencoba mencocokkan ya apa yang saya kerjakan dengan framework yang tersedia secara teori ya. Jadi framework yang tersedia teori seperti apa dan kemudian apa yang saya kerjakan ya, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan dan apa yang saya pikirkan ya. Ada yang cocok, ada yang tidak begitu cocok, tetapi let me share vision leadership Lestari Way ya. Jadi ini adalah cara berpikir saya di Lestari. Dan ini saya Vina nanti ini dibuka aja ya, lebih menurut saya lebih hidup kalau Ya, nggak apa-apa dipotong Pak mengenai apa. Jadi so we open the discussion supaya lebih hidup. Mungkin saya juga akan lebih terpancing pancing. ya, terpancing untuk bicara karena Ya, terus terang saya sulit sekali bicara di hadapan komputer sendiri tanpa melihat lawan bicara saya seperti apa responnya. Jadi ya, let me hear your voice, akan lebih menyenangkan kalau kita bisa ngobrol-ngobrol di sore hari ini
Mudah-mudahan akan ada insight 1-2 hal yang bermanfaat buat karir dan perkembangan kita semua di sini. Ya, Pak Eh, Alex itu kalau dipancing luar biasa keluar ilmunya Bapak Ibu. Jadi silahkan dipancing saja. Kalau nggak dipancing bingung Bapak. saya blank kalau kata Vina blank. Ya, Eh, ada frameworknya. Jadi pertama kali Pak Tan itu bilang bahwa yang namanya visioner leadership itu ada lima framework. Dia bilang harus clear of your purpose. Jadi harus jelas nih purpose-nya seperti apa. So saya melakukan apa? Soul thinking ya, melakukan introspeksi. Oh iya ya, apa ya? What is the real of my purposes gitu loh kan? Uh, and saya teringat ketika saya melakukan fit and proper di Jakarta. Jadi BP Lestari itu grupnya tahun 2015 itu expand ke Jawa dengan mengakuisisi BPR-BPR di 6 provinsi di Jawa, ya. Salah satunya di Jakarta. Dan kemudian saya melakukan di fit and proper di setiap wilayah di mana kami mengakuisisi BPR baru, saya harus lulus fit and proper sebagai pemegang saham pengendali. Dan salah satu fit and proper itu saya ditanya sama interviewernya, ya pejabat OJK pada waktu itu, Bapak ini maunya apa? Gitu. Udah punya di Bali, kenapa juga akuisisi BPR di Jakarta gitu kan? Apa sih sebenarnya tujuannya? Pertanyaan sederhana itu saya jawab dengan gegap gempita, ya, dengan kenaifan seorang yang apa ya? Ya saya bilang saya naif lah. Oh Pak, saya bilang, kenapa ya saya pingin punya di Jawa dan segala macam? Karena ternyata saya itu capek sekali. Eh, kan industri saya BPR ya. Saya bikin BPR dari tahun 2000 lah, 99 akhir itu saya mengakuisisi BPR kecil di Bali ya. Namanya dulu BPR Sri Arta Lestari yang kemudian saya rebrand menjadi BPR Lestari. Saya itu sebel sekali kalau kemudian dibilang ya itu kan BPR dan BPR itu dianggap sebagai bank KW. Bank KW namanya ya. Bank-bangan gitu, bank bohongan oleh teman-teman di perbankan umum. Jadi kita dianggap sebagai second class bank. Saya itu kesel banget gitu. Kalau diledekin gitu saya kesel. Dan banyak karyawan saya kemudian nggak mau, banyak calon karyawan yang saya mau rekrut nggak jadi masuk BPR karena dianggap ini adalah industri yang kumuh, industri yang kemudian tidak tidak gleaming lah ya. Nah, ketika saya ditanya oleh interviewer di fase fit and proper tadi, apa sih sebenarnya keinginan saya, keinginan Bapak dia bilang itu, sampai harus mengakuisisi BPR di Jakarta. Terus saya bilang saya itu punya mimpi agar BPR itu menjadi industri yang selevel dengan bank umum, ya, selevel ya, artinya tidak dianggap sebagai bank KW. Itu cita-cita saya Pak, saya bilang itu di hadapan interviewer ketika saya fit and proper. Saya bermimpi pada suatu ketika BPR Lestari itu atau industri BPR tidak lagi dianggap sebagai second class di industri. Kita juga selevel. Dan saya mimpi BPR juga bisa membuat produk atau layanan banking yang par. Yang par itu ya seimbang lah dengan bank-bank umum. Ya. Kemudian saya bilang, iya Pak, kalau saya kemudian termenung. Kalau saya disuruh bikin tagline mengenai purpose, saya mau bikin tagline seperti ini, BPR juga bisa. Gitu. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh di bank umum, kita juga bisa. Gitu. Jadi uh, 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 purpose saya adalah menjadikan industri BPR ini bukan cuma sekedar second class bank in the industry, tetapi bank yang juga dianggap setara selevel dengan bank umum dan kita bisa bikin kok produk dan layanan yang par. I think that is my purpose yang saya bisa simpulkan uh, uh, setelah saya melakukan soul searching mengenai apa sih purpose saya membangun bank ini. Yang kedua adalah be clear of your role katanya ya. Jadi kamu harus tahu juga, kita harus tahu sebagai pemimpin uh, 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 role-nya sebagai apa kan. Dan di teori ada 3 katanya role-nya.
sebagai arsitek, sebagai bridge, dan sebagai katalis, ya. Sebagai arsitek, perancang, sebagai bridge, sebagai jembatan, dan sebagai katalis saya mengumpamakan katalis itu sebagai yang memperlancar, ya, sebagai yang membuat menjadi lancar, membuat menjadi berjalan, ya, sebagai arsitek dan sebagai bridge dan sebagai katalis. Let me explain later mengenai my role as an architect, as a bridge, and as a catalyst in the next slide. Ketika kita masuk pada cerita sesungguhnya, ya. Tetapi the role of me, the role saya sebagai seorang pemimpin adalah menjadi arsitek sebagai perencana, kemudian menjadi jembatan antara dunia dalam dunia luar, jembatan di dalam, ya kan, menjadi katalisator, ya, agar semuanya berjalan dengan lancar. Poin ketiga yang harus dijawab oleh seorang pemimpin adalah siapa yang Anda ini ada suara, Vin. Mohon di mute Bapak Ibu. Okay. So, poin ketiga, as a visionary, as a leadership, who do you serve katanya? Siapa ya yang saya layani, ya? So, saya sampai kepada kesimpulan, I serve all the people in my team. Jadi, di pundak seorang pemimpin, itu bergantung nasib orang-orang di dalam timnya. Gitu, bebannya berat tuh, ya. Jadi, I think I serve all the people in my team. Itu orang-orang yang saya serve. Supaya apa? Supaya mereka punya kehidupan lebih baik, supaya mereka punya masa depan lebih baik, punya karir lebih baik, etc., 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 etc. Jadi businessman itu susah karena kudu mikirin orang banyak seperti ini gitu. Kalau mikirin diri sendiri mungkin lebih gampang. Tapi karena di pundak kita itu ada the whole team, maka menurut saya this is the toughest jobnya. Bahwa nasib atau masa depan orang-orang in our team itu menjadi tanggung jawab kita. So yes, saya menjawab pertanyaan ketiga, who do you serve? I serve all the people in my team. And katanya be driven by value. Be driven of value. Jadi ini pertanyaan yang more spiritual, ya, lebih spiritual. Apa sih your values gitu kan? Sehingga motivasi kita itu drivennya by value, by something yang di atas economic, something yang di atas business, ya. Kalau almarhum Steve Jobs ditanya, my purpose adalah I would like to make a ding in the universe. Saya mau bikin lubang di universe, kata almarhum Steve Jobs. Ya. Nah, kalau saya ngapain? Ya. Untuk jawab ini, let me share one or two stories. Yang pertama, saya bikin bisnis tujuannya ekonomik, ya, cari duit, cari masa depan, supaya anak istri saya bisa makan, supaya anak saya bisa sekolah, supaya saya bisa beli baju, supaya saya bisa beli motor, supaya saya bisa beli mainan, supaya. So first thing awal-awal adalah ekonomik, ya. Jadi saya nggak naif bahwa tujuan saya pertama kali bikin bisnis membangun Bank Lestari itu buat apa? Ya buat cari duit gitu. But ada satu dua cerita yang membuat saya kemudian menjadi sadar bahwa ada kekuatan lain atau ada kemungkinan lain yang bisa bisnis saya ini achieve, ya. Bukan cuma sekedar economic values dari saya sebagai ownernya. Saya punya satu orang karyawan yang dulu di Bali ada namanya Bank Dagang Bali, ya. Kemudian Bank Dagang Bali itu tahun 2010, 2008 itu kemudian dilikuidasi. Kemudian beberapa karyawannya pindah ke Lestari, ya, salah satu. Kemudian ikut sama saya di Lestari.
Fast forward 10-15 tahun, karyawan itu, ibu itu kemudian datang sama saya. Dia bilang, Pak, saya itu sekian tahun di Bank Dagang Bali, saya pensiun keluar dari Bank Dagang Bali dengan hasil satu skuter, ya, satu motor. Jadi dia selama kerja, dia bilang tuh hasilnya adalah satu motor. Waktu itu motornya merek Kimco. Jadi saya punya motor Kimco setelah saya kerja sekian tahun di di Bank Dagang Bali, di Bank Dagang Bali ceritanya pada waktu itu. Sekarang saya kerja di Lestari. Sekarang saya punya eh, satu kapling tanah dan 2 rumah, dia bilang gitu. Wah hebat banget gitu. Iya, kan saya belajar sama bapak bahwa harus nabung, harus berinvestasi. Jadi dia mulai nabung dan investasi. Dia punya 2 rumah, rumah kecil-kecil dan satu kapling tanah. Kenapa? Dia bilang gitu. Karena dia itu wanita Bali, sehingga anaknya itu 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki ini kan akan dapat warisan dari ayahnya. Jadi harta keluarga berdasarkan adat Bali itu jatuh ke anak lelaki. Anak perempuan itu nggak dapat apa-apa. Betul ya, Vina ya? Vina, betul nggak itu? Betul, Pak. Tergantung sih, tapi kalau memang orang tuanya mau ngasih. Tapi kebanyakan memang semuanya jatuh ke anak Ya, laki-laki. jadi ibu ini cerita sama saya, anak saya perempuan, perempuan 2, 1 laki-laki. Nah, anak yang laki-laki kan akan nanti dapat dari ayahnya, dia bilang dari Mm-mm. keluarga. Yang anak perempuan ini, Pak, dia bilang itu, saya harus kasih bekal. Kalau nanti dia nasibnya kurang beruntung, ekonominya sulit, minimal sudah punya bekal rumah. Jadi ibu ini berusaha menyiapkan bekal untuk anak perempuannya. Karena anak laki-lakinya dia bilang sudah ada bekal dari keluarganya yang anak perempuan nih. Dia bilang, kalau nanti dia nasibnya kurang bagus, ekonominya nggak bagus, kan minimal harus ada rumah. Jadi si ibu ini menyediakan 2 rumah buat anak perempuannya. That is something for me. Oh, ternyata kerjaan yang saya bangun itu bukan cuma kasih income, bukan cuma kasih penghidupan buat saya pribadi, tetapi juga ternyata bisa membuat bukan cuma kerjaan ternyata yang dilihat, tetapi ternyata orang juga belajar dari cara saya berinvestasi, cara saya menabung, gaya hidup saya yang saya percaya, saya pikir saya hidup nggak berlebihan gitu, sehingga ada uang yang saya sisihkan untuk kemudian ditabung, dan kemudian itu dilihat oleh orang-orang di tim saya, dan mereka mulai meniru apa yang saya lakukan dengan skalanya masing-masing. Jadi apa yang saya kerjakan di bisnis ini ternyata juga bisa mempengaruhi hidup orang lain. Oh, ternyata ada impact lain ya, ada kekuatan lain ya di bisnis ini yang ternyata bisa membuat hidup orang lain, terutama in my team itu menjadi berubah. Jadi saya pikir bahwa setelah kehidupan ekonomi saya cukup, maka the business itu harus go beyond money, go beyond business. Makanya di Lestari itu ada salah satu credo bahwa kita harus bisa make an impact, bahwa kita harus bisa membuat perubahan kepada orang di sekitar kita. Cerita kedua adalah salah seorang staff saya juga yang kemudian dia sudah punya rumah baru, rumah dia, kemudian dia merobohkan rumah orang tuanya, ya. Kemudian rumah orang tuanya itu dirobohkan dan dibangun lagi rumah baru oleh anaknya untuk orang tuanya. That is something. Saya tanya, kenapa kamu bangun rumah buat orang tuamu? Kan rumahnya sudah ada.
ya kan. Dia bilang begini, saya ini hidup enak Pak, ya kan, rumah saya bagus, ya kan, tetapi rumah orang tua saya nggak layak. Jadi ya udah, saya bangunkan rumah untuk orang tua saya. Bayangin, rumah lamanya dibongkar, ya kan, nggak besar rumahnya, tanahnya kecil, tapi kemudian dibangunkan rumah baru untuk orang tuanya, dan itu semua dari hasil kerjanya dia. Saya bilang wow, this is something yang menurut saya, ini ada cerita yang menurut saya uh, 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 lebih 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 mengharukan buat saya dibandingkan sekedar mendapatkan sejumlah keuntungan. Karena saya merasa, oh hidup saya tuh, terutama bisnis saya yang bangun ini ternyata memberikan apa manfaat buat kehidupan orang lain. Jadi yes, at some level maka bisnis itu kemudian, terutama saya pribadi, kemudian bisnis itu didrive oleh possibility untuk make an impact, memberikan dampak kepada kehidupan orang lain. Salah satu program yang saya sangat suka itu adalah Generasi Lestari. Generasi Lestari adalah program beasiswa yang kita berikan kepada mahasiswa-mahasiswa anak yang keluarganya tidak mampu, secara ekonomi nggak mampu, tetapi punya bakat atau talenta atau intelijensi yang bagus. Tahun lalu saya kecelakaan. Kemudian patah tulang kiri kanan, patah tulang rusuk 6, patah tulang selangka di sini, kemudian saya dirawat di rumah sakit di Siloam. Ya. Sore hari ada dokter muda datang ke tempat saya dirawat. Dokter muda itu datang membawakan kue roti dari Holland Bakery, saya ingat. Saya nggak kenal dokter itu. Terus dia bilang, ini Pak Chandra ya? Iya, saya bilang gitu. Dokter siapa? Dia bilang, saya dokter ini. Saya lupa namanya. Terus dia bilang begini, tau nggak? Saya itu adalah penerima beasiswa Generasi Lestari angkatan pertama, Pak. Dia bilang gitu. Oh ya? Sekarang udah jadi dokter. Sekarang tugas di mana? Oh, saya dokter jaga di Siloam. So, di saat saya terbaring itu, saya bilang, wah lumayan juga ya hidup gue ya. Jelek-jelek ini ada satu orang yang kemudian dari keluarga yang ekonominya pas-pasan, kita biayain, sekarang udah jadi dokter. Jadi I feel blessed by that time. I feel blessed and agak bangga dengan diri sendiri. Gila ya, hidup gue keren juga nih. Jelek-jelek ini lumayan gitu kan. Hidup di dunia ini ternyata ada manfaatnya juga buat orang lain. Ya saya pikir adalah suatu sampai sekarang menurut saya I serve all the people in my team, and semaksimal mungkin saya mau bikin impact ya buat orang-orang di sekitar kita. Nomor 5 adalah mengenai authenticity ya. Apakah seorang pemimpin itu harus otentik katanya ya, punya style, punya kepribadian. So saya nggak bisa nilai ini ya. So you will be my judge on my authenticity. Ya. Itu 5 framework yang kemarin diajarkan ya oleh Pak Tan sebagai framework seorang pemimpin itu harusnya bagaimana. Now let me go to my story about the Lestari Way. Next slide. Tadi saya bilang bahwa pertama purpose saya itu mau membuat BPR itu punya layanan atau jasa yang on par dengan bank-bank umum. Saya itu sebel sekali kalau dibilang BPR itu adalah second class. Ya. Jadi ada desire, ada keinginan, ada ambisi untuk show the world bahwa BPR itu juga bisa. Nah kemudian role-nya adalah sebagai arsitek, sebagai bridge, dan sebagai katalis. Sebagai arsitek,
tugas saya adalah provide vision. Ini loh visionnya. Vision itu apa? Kalau kata Pak James Gui, terangin vision, begini. What is your vision? Pejamkan mata. Ya, coba kita semua pejamkan mata. Ya. Pejamkan mata dan kemudian bayangkan atau pikirkan 5 tahun lagi kita jadi apa? Bisnis kita seperti apa? 10 tahun lagi seperti apa? Next 15 years kayak apa? Ya. That is vision. Kalau yang Anda lihat itu sekarang hitam, black, nah, you have no vision. Ya. Jadi, Pak, nggak tahu Pak, saya udah peramkan mata, tapi gelap. Nah, you don't have any vision. Jadi vision itu adalah kita akan menjadi seperti apa kurang lebih ya. In the next 5 years ada middle apa ada jangka menengah dan jangka panjang seperti apa. So tugas saya sebagai seorang pemimpin adalah menyiapkan visionnya. Nah visinya apa buat BP Lestari Group? Menjadi bank digital, ya ngomong ya, bank digital yang terpercaya. Jadi kita mau menjadi bank digital yang terpercaya. Itu visinya. Ya. Dan tadi purpose-nya sudah saya ceritakan bahwa agar kita nggak dianggap sebagai second class industry. Kemudian baru kita mendevelop strateginya. Strategi itu apa? Strategi adalah urutan-urutan pekerjaan yang kita kerjakan supaya mendekatkan diri kita antara sekarang dan visi. Ya. Saya ulangi, strategi itu apa? Strategi itu adalah urutan-urutan pekerjaan, sistematika pekerjaan yang perlu kita lakukan untuk mencapai visi. Atau untuk mendekatkan diri kita semakin dekat dengan visi kita. That's called strategy. Jadi tugas saya adalah menyiapkan visinya for the next 5 years, Lestari 10 years, Lestari 15 years. Jadi apa? Kemudian mendefinisikan atau mendefine strateginya harus bagaimana. Next slide. As a bridge. Sebagai jembatan katanya. Ya. Sebagai jembatan antara apa yang terjadi di dunia luar, outside, dan bagaimana apa yang terjadi di luar itu impact kepada kita. This is menarik. Sekarang menjadi interesting, menjadi menarik. Contohnya tahun 2020 itu terjadi kehebohan luar biasa. 2000 mungkin belum 2000, sebelum 2020 lah. 2018, 19, 20 itu terjadi kehebohan yang luar biasa ketika industri-industri startup mulai bermunculan. Ya. Jadi istilahnya kemudian muncul disruption. Nah, saya ingat banget cerita mengenai Bluebird. Ya. Bluebird itu akan kehilangan bisnisnya karena diambil alih oleh Uber. That is the story yang berkembang pada waktu itu. Kata-kata disrupsi itu ada di mana-mana. Pak Renald Kasali di mana-mana selalu ngomong mengenai disrupsi, ya, terutama teknologi yang akan mendisrupsi the whole tatanan bisnis yang ada sekarang. Everyone is going to tech. Industri yang lama akan punah, ya. Waktu itu memang Bluebird is under heavy fire oleh Uber. Nah, saya sebagai pemimpin sebuah organisasi itu aware dan kemudian mencoba untuk memahami apa yang terjadi di dunia luar dan bagaimana itu impact kepada kita. What will happening to us? Apakah kita juga akan terdisrupsi, ya, sehingga kemudian menjadi tidak relevan lagi. Jadi what is happening outside, apa yang terjadi di luar, tugas seorang pemimpin untuk memikirkan bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi di luar tadi
baik perubahan teknologi, politik, segala macam itu akan impact kepada kita. Ya. Satu quote yang saya suka itu by Andrew Grove. Ini adalah CEO-nya Intel. Dia mengatakan begini, only the paranoid survive. Jadi untuk survive di bisnis yang penuh disrupsi tadi, yang dinamik tadi, maka kata si Andrew Grove, hanya yang paranoid yang bisa survive. Paranoid itu apa? Paranoid itu adalah ketakutan terhadap hantu belau. Hantu belau itu apa? Hantu yang nggak ada, gitu kan? Jadi dia takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, takut terhadap sesuatu yang belum tentu, paranoid. Tapi katanya hanya yang paranoid yang survive. Kalau lu nggak paranoid, you nggak survive. Andrew Grove said that, gitu kan. Jadi kita harus selalu paranoid in order to survive. Nah, kalau lebih begitu. Saya mengquote-nya dengan cara lain. Saya bilang seorang pemimpin ini always scan for the horizon. Jadi harus ngelihat, kacamatanya harus menggunakan teropong, memakai binokuler supaya kita bisa melihat lebih jauh daripada orang-orang lain. Seorang pemimpin always scan for the horizon. Apa yang terjadi di balik horizon tadi? Supaya kemudian kita bisa mendefinisikan bahwa apa yang terjadi di luar dan bagaimana impact-nya kepada kita. As a catalyst, kita balik lagi kepada framework-nya tadi, maka saya harus menjadi agent of change, jadi memimpin perubahan tadi, ya. Kalau memang harus dilakukan perubahan, kemudian menjadi cheerleader. Cheerleader itu apa? Ya menjadi penyemangat, ya, menjadi penyorak-sorai, ya, terhadap inisiatif atau activity atau apapun yang kemudian diinisiasi untuk merespon perubahan yang ada di luar sana. Saya ulang ya. Jadi as a leader, pertama itu kita menjadi arsitek, menyiapkan purpose, visi, dan strategi. Kemudian menjadi bridge, jembatan. Apa yang terjadi di luar di sana dan bagaimana impact-nya kepada kita. Dua quote yang terkenal, Andy Grove, only the paranoid survive. Hanya yang paranoid yang survive. Dan saya menerjemahkan kalimat itu sebagai tadi, always scan for the horizon. Jadi binokuler kita seorang pemimpin itu nggak boleh short sighted, nggak boleh pendek, lebih panjang lagi, lebih jauh lagi ngelihatnya. Dan kemudian menjadi agents of change, ya. Balik ke tadi yang tadi belum keluar, belum selesai. Menjadi agents of change, menjadi pemimpin perubahan, menjadi orang yang menginisiasi perubahan. Ya. Kalau kita nggak bisa scan over the horizon, kita nggak akan bisa menjadi agent of change. Karena kita tidak tahu apa yang mau dirubah, gitu kan. Dan kemudian menjadi penyorak-sorai, menyemangati, ya, inisiatif atau change of actions yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk merespon perubahan yang merespon kondisi di luar sana. Nah, saya kasih 3 poin. Ini adalah di execution level, ya. Setelah memimpin perubahan, kemudian menjadi penyorak-sorai, maka as a catalyst, kita juga pemimpin itu bertanggung jawab terhadap proses eksekusinya. Dan untuk eksekusi, saya punya tools itu ada 3 yang saya pakai: people, proses, dan teknologi. Jadi nanti ini adalah session eksekusi sebenarnya, ya. Tapi on execution level ada 3 hal: people, proses, dan teknologi yang saya selalu gunakan sebagai framework berpikir. Singkat kata, saya akan selalu bilang, ada nggak orangnya? Siapa yang mimpin? Siapa yang tanggung jawab? Bagaimana prosesnya? Ada nggak proses-proses terukur? Bagaimana ngukurnya? Siapa yang ngukur? Dan kemudian teknologi apa yang kita pakai? Ada nggak teknologi yang bisa kita pakai untuk membantu proses? Ada nggak teknologi yang kita bisa pakai untuk membantu people? Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ini adalah bagian dari eksekusi. Dan menurut saya eksekusi itu tidak terlepas dari fungsi kita sebagai seorang pemimpin.
Anda nggak bisa bilang bahwa tugas saya cuma menyiapkan strategi, membangun visi, ya. Karena eksekusi itu adalah tugas dan tanggung jawab manajemen level. Kita bisa bilang begitu. But you cannot, you can. At the end of the day, itu tugas dan tanggung jawab kita, ya. Walaupun kita bisa delegasikan, tetapi keberhasilan visi itu merupakan beban yang harus dipanggul juga oleh seorang pemimpin. Next slide. Nah, ini dia, ya. Ingat ketika tadi saya cerita mengenai Bluebird under attack oleh di Uber, kemudian munculnya bank-bank digital dan euforianya. Ada fintech, ya sampai sekarang kalau dalam setiap pertemuan di industri BPR, fintech itu selalu dianggap sebagai new threat, ya, ancaman. Ini gimana nih, ya? Ada fintech, ada bank-bank digital. Apakah BPR itu akan survive? Dihimpit di atas, kanan, bawah, tengah belakang gitu kan? Sudah ada bank digital, kemudian ada fintech dan segala macam. Ini yang saya lihat ketika I scan over the horizon terhadap isu-isu dari disruption, terhadap isu-isu perkembangan teknologi yang akan mempengaruhi BPR yang saya pimpin, bank yang saya pimpin. And then ada satu quote yang sangat dramatis menurut saya, itu dari CEO-nya Nokia. Ingat Nokia yang saya nggak tahu ya, Anda pernah nggak hidup di zamannya Nokia? Ya, di mana Nokia itu merajai seluruh pasar handphone. Mungkin 80% handphone itu mereknya Nokia. Ya. Dan tiba-tiba kemana Nokia sekarang? Jadi Nokia itu kemudian hilang. Yang ada sekarang apa? Samsung, kemudian smartphone dari China, kemudian Apple, ya, dan teman-temannya. Nokia kemana? Padahal dulu dia menguasai hampir 90%, 80%, 90% market share dari smartphone. Waktu itu belum smartphone namanya, waktu itu namanya handphone. So, CEO-nya Nokia ketika itu dia memberikan penjelasan ke pers, dia bilang begini, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. Jadi saya ini nggak bikin kesalahan, tapi saya kalah. Ini menarik buat saya. Wow, jangan-jangan ini akan terjadi sama kita juga. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Karena tadi perkembangan teknologi yang terjadi di luar. One quote yang menarik lagi adalah dari Bill Gates. Dia bilang, the world need banking, but it doesn't need bank. Wah, dia perlu banking, tetapi banknya nggak diperlukan, kata Bill Gates. Wah, gila. Jadi menurut orang hebat ini, at the end of the day nanti nggak ada bank lagi. Bank as we know it, ya, yang ada kantornya, yang ada tellernya, yang ada satpamnya, yang ada segala macamnya, itu nggak ada lagi. Jadi nanti bank gue hilang juga dong, gitu kan? Nanti, wah, jadi kayak si Nokia dong, we lost karena munculnya bank-bank digital dan euforianya. Ini adalah uh, 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 real case, real story yang happening to me, ya. Ketika saya bilang I scan over the horizon. Next slide. How do you respond? Terus gimana caranya saya merespon? The problem adalah we don't know what we don't know. Ya, ini menarik. Kita itu nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Therefore kita nggak bisa ngapa-ngapain nih kalau kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. And I'm exploring apa sih yang I start my thinking journey. I start my journey of thinking and then kemudian mencoba memformulasikan kira-kira bagaimana respon Bank Lestari terhadap apa yang terjadi di luar sana. Oke, next slide. This is my thinking journey in order to respond the uncertainty. Di uncertainty tadi ada disrupsi, ada bank-bank digital, ada para fintech, kemudian ada quote-quote dari orang-orang besar tadi, the bank, the world need not a bank.
even though the banking still exists, dia bilang itu. Jadi bank-bank itu nggak akan ada lagi bank as we know it. So saya mulai berpikir, and then this is my thinking journey. Ya, saya nulisnya Back to the Future. Back to the Future tuh saya ngelihat masa lalu untuk bisa ngelihat masa depan. Ya, saya melihat masa lalu untuk melihat masa depan. Jadi kalau lihat masa lalu perkembangan bank, saya bagi menjadi tiga fase. Vina, ini saya ngomong terus. Ini belum ada yang mendisrupt saya. Sorry, mereka lagi perhatiin nih Pak. Oke, belum ada ya. Jadi saya ngomong Belum terus ada. ya. Ya, atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh kok. Jadi Pak Alex boleh disela kalau misalnya tiba-tiba terpikir sesuatu pada saat Pak Alex menyampaikan sesuatu juga gitu. Silakan bisa raise hand, bisa ketik di kolom chat juga Bapak Ibu, nggih. Nanti Vina akan disrupt Ya, saya aja ya. Saya lanjut ya, ya. ya, silakan Pak. Kemudian waktu saya berapa lama lagi ya? Masih 30 menit lagi, lebih 45 menitan lah Pak. Oke, oke. Jadi cara saya memformulasikan adalah saya back to the future. Back to the future adalah saya kembali kepada masa lampau untuk melihat masa depan seperti apa. Jadi kalau saya pelajari, eh, 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 saya hidup udah cukup lama ya. Jadi udah 55 tahun sampai hari ini. Jadi saya mengalami beberapa fase banking yang totally different dengan apa yang kita kenal sekarang. Ya. Jadi zaman dulu tuh saya sebutnya manual banking. Manual banking itu kalau kita ke kantor bank, rame banget suara mesin ketik. Tek, 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 tek. Rame banget. Ya. Semua orang ngetik di mesin ketik. Yang mungkin sebagian di antara kita nggak pernah lihat tuh mesin ketik seperti apa. Ya. Jadi semuanya manual, nggak pakai komputer, dicatatnya di kartu-kartu, pakai kartu ditulis tangan atau diketik, ya. Saldo nasabah, check of account semuanya dalam bentuk kartu-kartu. Saya ngalamin ketika pertama kali beli Bank Sri Atal Lestari di tahun 99 tadi, itu masih manual tadi tuh, masih pakai kartu-kartu, masih pakai mesin ketik, ya. Bahkan mesin ketiknya kalau nggak salah masih ada itu, saya simpen supaya kenang-kenangan. Nah, di era ini, ya, nggak ada bank swasta, ya. Yang ada cuma bank-bank pemerintah yang eksis, ya. Ada bank swasta tapi kecil-kecil sekali, nggak kelihatan. Dan produknya Tabanas dan Tasca. Jadi ini era jadul, ya, bank-bank zaman dulu. Nah kemudian terjadi perubahan teknologi, ya, dari manual menjadi electronic banking. Bank-bank sudah mulai menggunakan core banking. Jadi yang ngitung bunga, yang bikin pembukuan segala macam udah menggunakan elektronik, menggunakan komputer. Saya sebutnya sebagai zamannya electronic banking, ya. Ini kalau nggak salah dimulai di early 90-an sampai kemudian saya bikin fasenya sampai 2010 lah kurang lebih. Fase ini menarik karena terjadi perubahan besar akibat disrupsi teknologi yang terjadi di saat itu. Di mana kemudian terjadi yang namanya banking online, ya. Banking online ini menarik. Anak-anak sekarang, zaman sekarang tidak memahami betapa signifikannya, betapa dahsyatnya perubahan banking menjadi online. Saya waktu itu masih di BCA dan saya terlibat fase di mana BCA menjadi online. Ya. Online itu gini, saya kirim uang dari Denpasar ke Surabaya, itu terjadinya saya enter, kirim uang di Denpasar, maka di Surabaya, di ujung pandang, di Medan, di Surabaya, di Jogja, penerima langsung terima uang. Itu yang kita sebut sebagai online. Zaman dulu nggak begitu. Zaman dulu ada yang namanya KU, kiriman uang, ya. Jadi kalau mengirim uang dari atau Wesel, ya. Orang kalau mengirim uang dari Denpasar ke Surabaya, ya, at least butuh waktu 3 hari.
baru sampai uangnya. Jadi bayangkan 3 hari dipangkas menjadi 1 detik atau 2 detik. How big the shift dari kemajuan teknologi pada waktu itu. Bayangin kan, kiriman uang yang biasa diproses 3 hari, 2 hari menjadi 1 detik atau 2 detik. Tergantung dengan kecepatan cahaya dan sistem jaringan yang terjadi. Jadi ini luar biasa sekali disrupsi teknologi yang terjadi dari manual banking dan electronic banking. Online banking. Kemudian ATM. Ya, mulai munculnya ATM yang sekarang mulai ditinggalin. Ya. Jadi dulu ATM adalah barang mewah. Nah, di fase ini muncul BCA. Ya. Muncul Bank Sentral Asia sebagai pemenangnya. Ya. The winner untuk fase electronic banking itu BCA. BCA itu tadinya cuma papan tengah dari bank swasta. Ya. Jangan dibandingkan BCA dengan bank umum, dengan bank nasional, BNI. Di bank swasta pun BCA cuma papan tengah, masih ada Panin Bank, masih ada yang lain dan bank niaga. BCA cuma papan tengah. Tetapi karena ada perubahan teknologi dan BCA melakukan strategi yang tepat di fase ini, tadi online banking dan ATM, maka BCA come up as a winner di fase ini. Dari bank swasta papan tengah menjadi bank nasional papan atas. Juara di bank swasta dan mungkin juga sekarang merupakan aset cuma kalah dari BRI dan Mandiri. Namun sekarang merupakan bank termahal, ya, bukan cuma di Indonesia tetapi mungkin di Asia Tenggara. BCA adalah bank termahal dinilai dari nilai market cap-nya. Ini didapat oleh BCA antara lain karena keberhasilan si para pemimpin BCA ketika itu untuk menerjemahkan terjadinya perubahan teknologi dari manual banking menjadi electronic banking dengan tepat. The winner is BCA. Jadi ketika kita bisa merespon perubahan dengan baik dan kemudian mengeksekusinya dengan baik, ini hasilnya bumi dan langit. BCA dari bank swasta papan tengah menjadi bank nasional papan atas dan bahkan menjadi dinobatkan sebagai bank termahal sekarang di Asia. Nah, itu 2010. Kemudian saya membaca bahwa sekarang terjadi shifting berikutnya. Ya, kalau tadi shifting pertama dari manual banking nggak pakai komputer menjadi pakai core banking, jadi ada teknologi disruption. Maka tahun 2010 terjadi juga disrupsi teknologi yang tidak kalah masifnya dibandingkan periode berikutnya. Saya mengkategorikannya sebagai digital banking. Ini tahun 2010 dan sampai sekarang masih berjalan. Fase sekarang, era sekarang. Ada Bank Jago, ada Genius, ada Blue, ada BCA, ada My BCA, ada Living, dan any other digital bank, dan kemudian banyak fintech yang bermunculan yang seolah-olah nanti ini akan menggantikan atau merubah struktur perbankan secara dramatis. Nanti nggak ada lagi tuh bank-bank as we know it tadi yang ada gedungnya, yang ada satpamnya, yang ada tellernya. So this is digital banking era. Jadi teman-teman sekalian, saya mencoba merespon perubahan yang terjadi sekarang dengan mencoba melihat atau memahami apa yang terjadi sebelumnya supaya saya bisa mereka-reka apa yang terjadi di masa akan datang. Itu ya. Karena the problem tadi, kalau kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain. We don't know what we don't know. Saya butuh sesuatu untuk bisa, saya butuh framework berpikir untuk bisa membuat sesuatu, untuk bisa merespon perubahan yang terjadi. Ya. Dan bukan cuma mau merespon, kalau bisa jangan me too. Banyak orang itu merespon dengan me too. Dia punya, gue ikut juga gitu kan. Gue juga me too. Kalau bisa jangan me too. Harus otentik dong gitu kan. Pak Alex, ada yang tanya dulu nih Pak. Boleh Yes, yes, disela yes, dulu? yes, yes, Oke. okay.
yang raise hand sebentar, saya baca dulu yang di kolom chat ya, dari Bapak Hanafi Haryantoko di Jatim. Selamat siang, Bapak. Mohon izin, menurut Bapak apa skill terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Itu yang pertama, Pak. Nah, untuk yang raise hand, boleh di open cam dulu, silakan, Pak Putu. Pak Halo, Putu selamat Utama sore. dari. Mana Pak Putu? Halo, selamat sore, Pak. Halo, halo ya Putu. Oke, Pak. Cukup menarik tadi apa yang dibahas oleh Bapak. Kalau tadi kan Bapak bicara dari sisi industri dan teknologinya ya, disrupsinya. Saya percaya Bapak tadi berapa? 55 tahun dan kayaknya Gen X ya. Nah, Kamu nggak perlu sebut em, kali? gini Pak, jadi ada hubungan dengan generasi sebenarnya. Saya yakin setiap generasi itu kan tumbuh sama belajar di fase yang masing-masing gitu ya. Dari Gen X mungkin yang kerja keras, banting tulang, informasinya minim, terbatas, kayak tadi manual, mesin ketik, segala macam. Terus saya milenial, udah mulai masuk dunia digital tuh di situ. Terus tapi Kamu masih Z pelan. apa milenial? Z. Saya milenial Pak, Oh milenial. Oke. 90-an saya. Masih pelan, statis, tapi udah mulai masuk komputer. Terus sekarang ada Gen Z. Sudah sangat dinamis Gen Z itu, semuanya segala sesuatunya cepat, fleksibel, dan nggak kenal Nokia kayaknya yang monokrom itu, nggak main dia, apa namanya, Snake 2 itu nggak main. Jadi Mereka udah cerita Nokia tadi nggak relate, nggak relate ya? sepertinya nggak relate. Iya. Terus di tahun ini kan 2024 nih Pak, angkatan kerjanya itu harusnya sih Gen Z yang baru 98 sampai 2001 mungkin. Kebetulan juga tim saya juga ada yang Gen Z. Terus saya juga percaya kayaknya di 2030 sampai 2035 itu puncaknya Gen Z untuk masuk di industri. Jadi kayaknya leader-leadernya udah Gen Z semua nih. Seperti yang kita tahu semua, mungkin banyak informasi yang kita dapat tentang Gen Z itu yang sudah sangat nggak suka yang namanya sesuatu yang statis. Mereka tuh sangat dinamis semuanya, nggak bisa ditekan sedikit. Dan mereka tuh they do only what they like gitu. Jadi hanya melakukan apa yang mereka suka. Jadi kalau mereka nggak suka, mereka cabut gitu. Atau nggak suka yang namanya di meja kerja dari jam 8 sampai jam 5. Nah, apakah hal ini akan juga menjadi sebuah disrupsi yang tadi Bapak bilang, dari cara kerja, cara bisnis, cara manajemen, dan cara memanagenya? Dan apakah Bapak punya pengalaman nggak nih antara Bapak sebagai Gen Z punya gap dengan Gen X yang mungkin cukup jauh, cukup berbeda cara bekerja dan cara pandangnya, dan itu gimana? Kalau saya sih dari milenial misalnya melihat Gen X sekarang yang sebagai pemimpin di top manajemen misalnya, itu masih bisa disinkronin lah, masih bisa istilah, karena hidup di zaman yang belum adanya dunia digital gitu. Mungkin itu aja pertanyaannya Pak. Oke, thank you Putu. Uh, 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 Oke. Pak Nafi ya, skill apa yang terpenting buat seorang pemimpin? Pemimpin itu harus punya skill atau turunan, Pak? Dari lahir. Itu uh, 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 jawabannya dua itu, ya kan? Dia itu memang ada certain level of trait ya, ada certain level of bakat ya untuk bisa menjadi a good leader. Everyone, karena level-level pimpinan kan banyak. Ada yang pimpinan katanya level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 gitu kan. Maxwell cerita itu kan. Ada yang pimpinan karena dia dikasih jabatan tiba-tiba jadi pemimpin gitu kan. Ada yang jadi pemimpin karena dia sudah diterima. Jadi level 1, level 2 dan segala macam. Jadi tapi untuk menjadi a true leader, seorang pemimpin yang katakanlah orang follow tanpa ada authority, ya, itu kan orang follow tanpa ada authority itu atau dia bisa menginspirasi segala macam, menurut saya ada certain level of traits, ada bakatnya ya, ada bakatnya, tetapi gini, kayak pemain sepak bola atau atlet, untuk menjadi top level you must have talent, right? You must have to have a talent, nggak bisa
Ya kalau nggak punya talent yang bagus, talent given by birth berarti, ya kan? Maka you cannot compete at this level. Ya, kalau jadi pemain antar tarkam aja mungkin masih bisa, tapi untuk menjadi pemain tarkam aja kan masih bisa. Tapi untuk menjadi pro at the elite itu you have to have it. Ya, jadi kembali menurut saya seorang pemimpin kalau mau jadi top leaders, ya kan, you have to have it, ya, your talent. Tetapi kalau mau cuma jadi leadership level 3, ya, level 2, level 1 paling gampang dikasih SK dia jadi pemimpin gitu kan. Uh, 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 Mungkin is not that much talent you needed. Jadi tergantung nih, ya, ini versinya saya. But apapun you need training, kita butuh latihan, ya. Kita butuh as talented as you are a born leader, itu harus need nurturing. Nah, jadi apakah bisa dilahirkan atau dilatih? Jawabannya kedua-duanya, menurut saya, ya kan. You have to have a certain traits to be a leader, and Anda harus go into certain pelatihan, pendidikan, pendewasaan, pengalaman, etc., etc., etc. Saya merasa I'm a better leader now dibandingkan I am 20 years ago. Ya, 20 years ago I was young and stupid, ya, tapi semangatnya tinggi gitu kan. Dan kalau dilihat sekarang yang saya lakukan dulu itu is a bit memalukan juga gitu kan. Ya, jadi ada apa ya? Ada periode untuk kematangan. Jadi seorang pemimpin butuh waktu juga, ya. Walaupun dia born as a leader, punya trait, punya talenta, belajar, tetapi you need kita butuh waktu, ya. Kita perlu perlu waktu waktu untuk menjadi leader yang lebih benar-benar baik, baik mungkin ya menjadi Pak ya. lebih baik. Ya. Jadi ada kombinasi antara bakat, latihan, dan juga pengalaman menurut saya, ya. Skill terpenting pertama kudu pinter, ya, harus pinter. Jadi pemimpin nggak boleh goblok, ya. Bahaya kalau jadi pemimpin bodoh. Kenapa berbahaya? Mencelakakan seluruh organisasi, ya. Udah bodoh punya kuasa kan celaka, ya. Jadi menurut saya gini, tapi IQ seseorang, ya, itu nggak banyak beda, ya. Saya mungkin superior, tapi mungkin saya 135, ya, ya kan. Yang sebelah saya, yang jenius mungkin 140, ya. Average 130, 125, bedanya nggak banyak. Kecuali satu idiot, satu jenius. Kalau kita di kurva normal, maka intelektual kita, IQ, intelijensi kita itu satu sama lain nggak beda. Rata-rata lah bisa dibilang ya Pak ya. Nggak beda, ya nggak banyak beda sedikit, kurang lebih kan, tetapi nggak banyak beda gitu. Kecuali tadi yang satu idiot di bawah 80 IQ-nya gitu kan, yang satu jenius di atas 140, nah itu baru. Tetapi kalau kita masuk kurva normal aja, maka IQ seseorang itu nggak beda-beda amat, ya. Tapi kalau tanya skill apa, ya pertama dia kudu punya IQ yang memadai, ya. And then menurut saya harus bisa baca, harus bisa membaca, ya. Gen Z nggak baca buku tuh, ya. The problem Gen Z dia nggak baca buku. Dia bacanya TikTok, ya. So Nonton itu Pak. baca, saya bilang bacanya TikTok gitu kan. Oke. Dia nggak baca buku. Jadi skill terpenting adalah dia bisa baca buku, kemudian karena dia intelektualnya cukup, maka dia dan dia harus bisa mendengar. Punya empati dan dia harus bisa mendengar. Menurut saya that is skill yang terpenting seorang pemimpin, ya. Kalau pemimpinnya bodoh ya cilaka, karena itu membahayakan seluruh organisasi, apalagi kalau orang bodoh itu dikasih kuasa by surat gitu kan. Jadi itu makanya dalam satu organisasi the most crucial, keputusan terpenting dalam suatu organisasi adalah memilih pemimpinnya, memilih CEO-nya, ya. Kalau kita salah di situ, itu kerusakannya besar. Gitu ya Pak Hanafi, ya. Nggak terlalu sulit ternyata, jadi cuma Ya, iya Bapak.
terlahir dengan IQ yang rata-rata, ya kan? So Anda bisa mulai berpikir, kemudian bisa baca buku dan mau mendengar. Ya, saya dikelilingi oleh banyak orang-orang yang lebih pintar dari saya. Ya, jadi saya tanya mereka dan saya mendengarkan dan saya kemudian kurang lebih begitulah prosesnya. Jadi we don't have to, kita nggak perlu jadi orang yang paling tahu, ya. Tetapi kita tahu siapa yang tahu gitu. Jadi gini, jadi kalau seorang pemimpin kita bisa bilang saya nggak tahu, tapi saya tahu orang siapa yang Tahu. tahu. Jadi saya bisa tanya gitu. So kita nggak perlu jadi pemimpin yang know it all, ya, yang tahu semuanya, atau nanti kemudian saking gengsinya Anda pura-pura tahu, padahal kagak tahu gitu kan. Jadi ya standar IQ yang oke, tetapi mau belajar, baca buku dan kemudian mau mendengar lah, ya, mau mendengar. Oke, Betul. baik. Pengalaman Gambarannya saya, cukup ya. betul. Pengalaman saya dengan Gen Z adalah pengalaman saya dengan anak saya, ya. Tapi saya lihat begini, memang itu different loh, beda banget loh, ya, beda banget. So I tell you the story yang anak saya itu, dia marah nggak ya kalau saya cerita di sini ya? Oke, anak saya itu kerja di Shopee, ya, di suatu perusahaan. Tiba-tiba dia bilang, Pak, aku mau berhenti. Hah? Kenapa mau berhenti? Karena saya mau ke Jepang. Ngapain ke Jepang? Saya mau belajar bahasa selama 3 bulan di Jepang. Jadi dia mau berhenti dengan pekerjaannya. As easy as that. Kita itu Gen X, kata si Putu, dia tadi berkali-kali mengingatkan saya udah tua gitu kan, Gen X gitu kan. Kita itu kalau kerja, syukur dapat kerjaan, ya. Thank God ada kerjaan, ya. Ban kamsyah gitu. Terima kasih kita udah punya kerjaan, apalagi kerjaan di perusahaan yang bagus, dapat gaji bagus, karir bagus, dan segala macam itu. We hold tight, ya. Kita tuh nggak berpikir saya mau pindah gitu kerjaan lain gitu. Gen X gitu kayak saya. Jadi ketika anak saya bilang saya mau berhenti karena dia mau ke Jepang untuk belajar 3 bulan, saya tidak mengerti sama sekali logikanya. Well, bagaimana bisa itu terbentuk logikanya itu? Ya, saya bilang, lo jangan dong, kan kamu masih kerja, iya kan? Iya kan, tapi Pak, it's just all about the money kan, gitu. Iya, tapi ngerti ya Putu. Jadi pengalaman saya dengan Gen X ya, pengalaman saya dengan anak saya dan sometimes kita nggak berpikir dengan level of apa, level of thinking yang sama. Karena tadi apa, eh, eh, latar belakang experience-nya hidupnya beda. Betul. Anak saya dengan anak saya itu dibesarkan dengan dua kondisi yang sangat berbeda. Jadi memang agak sulit nanti untuk apa, gap ini, ya, karena I was formed that way as an X generations, ya kan, dan yang Z. Istri saya selalu bilang, dulu gue nggak ngerti sama anak-anak itu ya. Tapi istri saya selalu bilang begini, lu juga problem sama bapak lu, dia. Tapi pikir ya juga, Putu. Saya kalau sama papa saya dulu, 2 hari saya akur, 5 hari saya udah berantem, ya kan? Sama-sama terus nih, 5 hari saya udah beda pendapat sama bapak saya. Mungkin bapak saya juga berpendapat ini anak tahu apa, ya kan? Ini anak nggak tahu kenapa. Ayah saya dibesarkan di periode di fase yang berbeda dibandingkan dengan saya dibesarkan dengan fase yang berbeda. Demikian pula saya dengan anak saya dibesarkan dengan fase yang berbeda. Jadi kesimpulannya, yes, there will be difficult, there will be a communication gap, ya, antara X dan Z, ya. X dan milenial mungkin ya ada overlapping sedikit lah. Makanya regenerasi kepemimpinan itu penting. Ya, makanya saya ulang, regenerasi kepemimpinan itu penting. Pemimpin itu ada masanya dan masanya ada pemimpinnya. Jadi saya nggak percaya ada namanya presiden 3 kali periode. Bukan, presiden seumur hidup, ya. Karena fase dia berubah. Soekarno memimpin Indonesia masa revolusi, he is a great leader. Tetapi ketika masuk kepada fase pembangunan, fase berpikirnya Pak Soekarno itu revolusi terus menerus kan. Makanya dia bilang revolusi belum selesai. Padahal sudah mau membangun, tapi dia bilang revolusi belum selesai. Jadi kepemimpinan beliau itu harusnya berhenti kemudian digantikan oleh
pemimpin yang baru yang relevan dengan zamannya. Pak Harto relevan dengan zamannya ketika masa pembangunan, tetapi ketika dia berkuasa 32 tahun, dia jadi nggak relevan lagi. Demikian seterusnya. Jadi saya harus akui generation gap itu terjadi dan agak sulit buat dua generasi ini untuk saling memahami. Kemudian menjadi kepemimpinan yang menjadi lebih sulit. Jadi sangat penting memang terjadi regenerasi kepemimpinan. Kepemimpinan di Lestari itu 1-2 tahun lagi harus ganti itu semua. Ya, harus orang-orang seperti si Putu tuh nanti yang naik itu. Ya. Karena dia bisa lebih memahami, kita udah obsolete. Nanti yang terjadi capek ngurusin clash between generation. Itu Putu. Ya. Ya, oke. Baik, Thank you, Pak Pak. Alex ada satu pertanyaan lagi Pak Alex di Ya. kolom chat dari BPR Nusamba Cabang Bangli, Pak Wayan Swasta. Terima kasih. Selamat siang Bapak, mohon izin bagaimana cara mengubah budaya yang kental atau pola pikir nasabah yang belum mengenal digital tapi punya prospek yang bagus ke depan. Ketika ATM pertama kali dikenalkan oleh BCA, seluruh kepala kantor pimpinan cabang, kepala kantor wilayah menolak ATM. Kenapa? Karena para pemimpin kantor bilang gini, satu-satunya fungsi ATM adalah untuk menarik dana. Harusnya dana itu jangan dibiarkan gampang-gampang ditarik. Karena itu kan menarik DPK gitu kan. Kenapa dipermudah orang-orang narik dana? Jadi ketika BCA nge-launch produk ATM, seluruh kepala cabang, seluruh kepala kantor wilayah itu menolak ATM. Ya, jadi ini adalah budaya kan yang harus didobrak. Bagaimana mengubahnya? Itu pertanyaan menarik. Bagaimana mengubahnya? Kalau saya ngikutin pengalaman BCA dengan ATM-nya, itu adalah visi dari pemimpinnya yang nggak gentar, yang kemudian konsisten, persisten menjalankan, percaya dengan visinya, kemudian menjalankan strateginya. Ya. Nggak semua berhasil. Kadang-kadang ada visi yang tidak pada zamannya atau nggak diterima oleh zamannya sehingga gagal. Ya. Tetapi dalam kasusnya BCA itu adalah dia terus tekan untuk ATM agar berhasil. Ya. Walaupun chaos, nasabah takut masuk ke ATM, ya kan? Pemimpin kantornya dipasangin ATM tidak setuju ada ATM di kantornya karena satu-satunya fungsi ATM itu adalah menarik dana. Jadi harus ada konsistensi dan belief ya dari the leader ya untuk menjalankan visinya. Kalau dia harus yakin ini jalannya ya, ini jalannya dan dia kemudian lakukan dengan persisten ya, walaupun banyak tantangan nanti dalam perjalanannya. Tapi tadi Pak Wayan, perjalanannya nggak selalu mulus, kemudian ada kalanya visinya kemudian terbukti salah, ya visinya kemudian terbukti salah dan tidak diterima oleh pasar. Jadi nanti kita harus segera koreksi tuh, oh ini ternyata nggak jalan nih, ya nggak diterima oleh pasar atau keduluan malah, ya. Ingat nggak sebelum Tokopedia, ya itu ada yang namanya Lipo Shop. Nggak pernah dengar kan? Putu Gen Milenial nggak pernah dengar yang namanya Lipo Shop. Dulu ada inisiatif yang dilakukan oleh Lipo Group, ya, dengan membuat toko seperti Tokopedia yang kirimannya online, ya, namanya Lipo Shop, dan itu gagal. Itu adalah ide atau visi yang lahir lebih awal, prematur dibandingkan zamannya, ya. Belum ada teknologinya pada waktu itu dan segala macam. Jadi memang sulitnya dalam mengantisipasi perubahan ini adalah kadang-kadang
kita nggak boleh keduluan, tapi jangan juga jadi yang terbelakang, ya. Jadi nggak terlalu gampang sih Pak Wayan, but tugas kita seorang pemimpin adalah kita mau nggak mau, karena tugas kita kan provide vision, mau nggak mau harus anak menentukan jalannya kemana. Nggak bisa kita bilang nggak tahu buta, gelap, ya. Yang kita lakukan adalah mencoba semaksimal mungkin tadi, bridging outside apa yang terjadi di luar dengan apa yang impact terhadap kita, dan kita scan over the horizon yang saya coba jelaskan dengan kerangka berpikir saya tadi, ya, untuk bisa menentukan ke depan seperti apa. Benar atau enggak, diterima pasar atau enggak, itu masih challenge buat seorang pemimpin, ya. Ada kemungkinan gagal, yes, ada kemungkinan gagal, ya. Ada kemungkinan nggak diterima oleh pasar, yes, ada kemungkinan nggak diterima oleh pasar. Ada kemungkinan kemudian teknologinya belum nyampe, yes. Ada kemungkinan teknologi nggak nyampe. Jadi very uncertain, ya. Tetapi kita harus punya roadmap. Apapun uncertainty-nya, organisasi harus punya roadmap-nya untuk merespon apa yang terjadi uh, uh, di luar sana. Jadi yes, not an easy way, ya. Tetapi uh, nggak mudah, tetapi harus dikerjain, harus punya, ya. Pak Wayan, saya lanjut ya, Vina, saya lanjut ya kepada tadi saya jelaskan metode berpikir saya, ya. Silakan Pak. Mana screen-nya? Boleh dibantu teman-teman share screen-nya Pak Alex ya. Terima kasih. Yang tadi, ya. Nah, saya bilang this is my thinking journey in order to respond the uncertainty. Back to the future, saya mencoba melihat masa lalu untuk meramalkan masa depan. Untuk apa? Untuk menentukan model. BP Lestari yang saya pimpin ini mau dibawa kemana? Ya. Saya lihat ada manual banking, ada electronic banking, dan sekarang ada digital banking. Di electronic banking, the winner is clear. BCA is the winner. Dengan investment yang heavy di teknologi, sehingga dia bisa bikin online, kiriman uang yang tadinya 3 hari menjadi cuma 2 detik atau 1 detik, kemudian dengan investment yang heavy di ATM, dengan segala macam tantangannya, dan dia benar. Dia benar dan dia menang. Maka the winner is pada fase ini adalah BCA. In digital banking, the winner is not yet. The model is unknown. Kita belum tahu sekarang siapa pemenangnya in digital banking era ini. Jadi kita nggak punya model. Berarti kita harus bikin model kita sendiri. Ya. Belum tahu nih siapa yang bakal menang. Dari sekian banyak digital banking, sekian banyak fintech, ada modelnya peer-to-peer, ya kan? Peer-to-peer pada awal kemunculannya itu dielulukan dan semua orang takut bahwa banking akan punah dengan adanya peer-to-peer lending. Tapi sampai hari ini belum ada peer-to-peer lending yang klaim sukses. Jadi kita belum bisa bilang juga model itu berhasil. Ya. So in this era, the winner is not yet ketahuan, ya. Dan modelnya is unknown. Model seperti apa? Kalau dulu kan modelnya yang berhasil adalah model BCA kan, yang namanya saya sebut next berikutnya branch banking, ya kan? Ini BRA yang dulu yang pemenangnya di era elektronik adalah branch banking model, di mana banyak cabang, ya. Ini BCA dan BRI kan melakukan, di mana di setiap pelosok, di setiap daerah ada kantor banknya. Karena waktu itu pemikirannya adalah kita harus mendekatkan diri, bank harus mendekatkan diri ke konsumen di mana yang bertransaksi, sehingga transaksinya menjadi gampang. Maka di setiap pasar ada kantor cabangnya, baik kantor cabang pembantu, kantor kas, kantor pelayanan totalnya. Jadi di mana-mana bikin cabang. Itu model branch banking. Yang saya tahu, dengan segala macam tadi informasi, dengar, baca buku, analisa segala macam, saya bisa mengatakan bahwa this is the end. Model branch banking model kayaknya udah nggak laku lagi, udah nggak bisa kita pakai lagi jurusnya untuk menghadapi digital era ini. This is the end of branch banking model. Ya, bank is no longer somewhere to go, but something to do. Karena apa? Karena orang bertransaksi nggak lagi di kantor bank sekarang. Jadi orang bertransaksi di mana? Di gadgetnya. Ya. Jadi
fungsi kantor, fungsi branch yang mendekatkan diri kepada pusat transaksi di mana orang bertransaksi itu udah nggak relevan lagi sekarang karena sudah digantikan oleh teknologi. So I can say, saya bisa bilang bahwa this is the end of branch banking model. Jadi BPR Lestari nggak akan bikin model seperti ini lagi. Karena model ini kita anggap udah kadaluarsa, nggak lagi seperti itu. Modelnya lain. Next. So ini yang saya kemudian putuskan, yang kemudian kita putuskan, ya. Berdasarkan apa? Sejauh mata memandang, sejauh telinga mendengar, sejauh hati merasa. Berdasarkan informasi-informasi yang kita terima, kita putuskan Lestari Way is a hybrid banking. Ya. Hybrid banking itu ditentukan oleh 3 hal. 1, human connectivity, remote capabilities, dan embedded to our customer life. Jadi tiga model yang kita harus bangun sekarang as a Lestarian. 1, human connectivity, tetap dipertahankan hubungan antar manusianya. 2, kemampuan remote capability, kemampuan orang melakukan transaksi secara nasabah melakukan transaksi secara remote, ya. Dan kemudian kita itu menjadi bagian dari keseharian nasabah, embedded to our customer life, ya. BCA menjadi besar karena dia menjadi bagian dari kehidupan kita. BCA adalah kita, ada di mana-mana. Sehingga semua orang punya account di BCA. Jadi ini yang kita mau kerjain. Apa itu? Next. Oke, ini di human connectivity, ya. BPR sekarang ini lihat, ya. BPR sekarang itu punya kemampuan, punya keunggulan in human connectivity, ya. Hubungan personal antara BPR, para petugas BPR dan para pejabatnya dengan nasabahnya itu unmatched, ya. Tinggi sekali, skornya 10, ya. Tetapi industri BPR nggak punya remote capability. Lihat, remote capability-nya di 0. Ya. Jadi kemampuan human connectivity-nya itu 10, tinggi, tetapi remote capability-nya hampir nggak ada. Nggak punya kemampuan digital. Ini posisi per hari ini. Terus, nah ini adalah bank-bank digital, ya. Bank-bank digital itu ada yang fully digital seperti Bank Jago, Blue dan C. Itu remote capability-nya tinggi sekali di pojok kanan bawah kita lihat. Tetapi human connectivity-nya hampir nggak ada. Karena kalau ada telepon nggak ada customer service-nya, nggak ada tellernya, nggak ada banking officer-nya, ya. Kalau telepon pun yang jawab chatbot dan segala macam, susahnya setengah mati gitu kan. Jadi mereka mengembangkan kemampuan teknologi sehingga apa tadi? Remote capability, kemampuan orang bertransaksi secara remotely itu tinggi sekali, namun human connectivity-nya tidak ada. Di tengah-tengah ada sekarang MyBCA itu ada kan, masih MyBCA orang masih ketemu customer service-nya, ya. Dia punya kemampuan remote capability, tetapi dia juga punya human connectivity. Ada BCA Mobile, ada MyBCA, ada Living punya Mandiri, ada di sini. Jadi kita lihat sekarang petanya. BPR ada di pojok kiri atas, ya kan? Bank-bank digital ada di pojok kanan bawah, ya. Di mana remote capability-nya tinggi, tetapi human connectivity-nya nggak ada. BPR human connectivity-nya tinggi sekali, tetapi nggak punya kemampuan digital. Kemudian ada bank-bank di tengah yang remote capability-nya cukup bagus, tapi juga punya human connectivity cukup bagus. Nah, saya berpikir Lestari akan ada di mana? Coba next. Nah, ini posisi kita di sini nanti. Jadi kita akan mempertahankan kemampuan kita yang sekarang yang ada. Kita punya keunggulan kan di sini di human connectivity, ya. Itu jangan dibuang. That is our asset kan. Ini kan aset yang udah kita bangun years, ya. Kemampuan yang udah kita miliki, kompetensi yang udah kita miliki dan kita bangun bertahun-tahun human connectivity, ya. Udah bagus, itu jangan dibuang, jangan dikorbankan. Menurut saya, ini versi saya ya, versi Lestari ya. Jangan dibuang, jangan dihilangkan, jangan dikorbankan. Tapi kemudian kita harus membangun kemampuan digital kita. Nah, kemampuan digital kita nggak mungkin kita akan mengalahkan bank-bank digital yang ada di pojok kanan bawah. Nggak mungkin kita mengalahkan juga kemampuan digital dari bank-bank umum yang ada di tengah tadi. Jadi kita posisinya di sana. Tapi
sudah memadai, mempunyai kemampuan remotely yang memadai, tetapi mereka tidak punya human connectivity. Jadi kita lihat di situ kan, dalam diagram ini, dalam map ini, di mana posisi Lestari akan dibawa. Akan dibawa ya ceritanya ya. Ya. Karena kita ngomongin masa depan, kita ngomongin model. Model apa yang dibangun? Model seperti bank seperti apa yang akan dibangun oleh Lestari dengan mencermati tadi perubahan-perubahan yang terjadi di pasar, yang terjadi outside sana. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap relevan. Supaya apa? Supaya kita tidak tadi vanish, hilang. Seperti Nokia, sehingga nggak relevan lagi. Ini akan dibawa ke sini Lestari. Ya. Jadi tidak akan bersaing dengan bank-bank digital, tidak akan bersaing juga dengan bank-bank umum yang punya digital banking. Kita akan posisi di sini di mana kemampuan human connectivity yang kita sudah miliki akan kita tetap pertahankan, namun kita membangun kemampuan digitalnya. Jadi cukup menarik posisi kita di sini. Dan menurut saya, this is workable. Berikutnya. Ini kita punya remote capability, ya, cukup berhasil so far. Terus human connectivity ini kita punya Lestari Hub, kita punya Lestari First, kita punya PBO system. Ini udah kita punya dan akan kita tetap kita akselerasi supaya istilahnya si Stephen Covey itu sharpen the saw, ya. Jadi agar kapaknya, gergajinya akan semakin tajam. Ini adalah kemampuan yang sudah kita miliki, tapi akan kita terus asah supaya semakin tajam. PBO system, Lestari First, dan Lestari Hub. Terus, this is menarik. Ini yang menurut saya menarik. Karena kita akan menjadi bagian dari keseharian hidup nasabah, ya, embedded, menjadi bagian dari hidup nasabah melalui Lestari Diskon. Kita punya tools-nya Lestari Diskon, ya. Dan ini akan membuat Lestari Diskon ini menjadi bagian dari keseharian hidup nasabah. Kalau mau makan di mana ya, cari dulu di mana di Lestari Diskon. Yang mana yang ada diskon dan sebagainya, ya. Ini as per now Lestari Diskon adalah masih berupa embrio, ya. We are not done yet, ya. Ini nanti akan merupakan tools yang akan dikembangkan secara lebih masif di masa yang akan datang. Berikutnya. Ini ada satu video yang saya suka. Ini adalah anak Lestari Diskon yang kemudian minta kesaksian. Dan ini unscript ya. Ini tidak di skenariokan. Jadi ditanya Mbak ini namanya Artalia, ya. Dan kemudian saya lihat videonya, saya lihat, oh bagus ya. Ini bisa menjawab pertanyaan Lestari itu bank yang seperti apa. Coba di play. Pertama sebelum saya jadi nasabah, saya cukup amazed ya dengan banyak fasilitas-fasilitas. Kalau saya makan di mana itu saya suka lihat Lestari, itu membuat saya jadi penasaran nih Bank Lestari apa, karena saya kan orang Jakarta ya, jadi boleh dibilang belum familiar banget. Nah setelah saya tahu dan kebetulan memang kita membuka tempat ini, ada offering untuk kerjasama dengan Bank Lestari, saya langsung mendaftarkan diri sebagai nasabah juga. Jadi kesannya apa ya? Ya satu, support sistemnya cukup bagus. Jadi sangat-sangat responsif apabila saya ada kendala apa. Kebetulan LLM saya juga cukup bagus untuk meresponi apa yang menjadi kendala-kendalanya. Terus yang kedua ya, sebagai yang tadi pertama saya sampaikan ya, diskonnya banyak kan di mana-mana. Boleh dibilang hampir semua tenan di Bali ada tuh tulisan Lestari Diskon kan. Jadi cukup menarik gitu. Jadi boleh dibilang saya kadang kalau saya masih mondar-mandir Jakarta Bali. Jadi saya kalau ke Jakarta, boleh dibilang saya suka promo juga kalau di Bali mesti punya ini ya. Soalnya diskonnya banyak. Nah, jadi itu kesan saya adalah ya cukup kuat ya di Bali ya, Lestari Diskon ini brandnya. Teknologinya cukup bagus. Boleh dibilang untuk seukuran bank BPR dia cukup selangkah lebih maju ya dibandingin bank-bank BPR yang lain. Jadi saya kalau buka deposito tuh tinggal langsung masukin, dikasih kode special negotiation pun itu udah langsung dikasih kodenya dan itu udah langsung on gitu. Jadi nggak butuh waktu lama lah dan tidak terlalu ribet gitu. Jadi semuanya by teknologi udah bisa.
Nah, ini ada satu lagi yang paling bagus, ada karena saya masih suka mondar-mandir Jakarta Bali, otomatis saya naik pesawat lah ya. Nah, itu sebagai saya nasabah Royal, itu kita dikasih fasilitas airport limousine, which is pakainya Alphard, dan itu udah termasuk semua lah. Kadang saya kalau misalnya dari airport saya harus ke Nusa Dua ke Kana, harus lewat tol ya, itu udah termasuk semua. Sama itu membuat saya cukup kaget juga ya, kadang kalau kita naik public transportation aja kita harus bayar e-tol sendiri, tapi itu udah termasuk. Hal-hal yang simple itu yang membuat saya, oh berarti memang fasilitas ini memang diberikan untuk nasabah itu sungguh-sungguh bukan fasilitas abal-abal gitu loh. Termasuk botol minum disiapin, dan supirnya cukup well trained, greetingnya bagus semua. Jadi saya merasa sangat-sangat VIP. Untuk sebagai nasabah Royal pun juga saya diperlakukan cukup VIP gitu. Itu fasilitas yang cukup saya pakai lah, sebulan bisa 2 kali 3 kali kalau saya mondar-mandir, saya pasti pakai airport limousine-nya dari Bank BPR Lestari. BPR Lestari Bali amazing. Top deh pokoknya. The best. Wish you all the best. Berharap beberapa tahun lagi harus bisa lebih maju lagi. Ya, itu this is ideal. Ini bank yang akan saya bangun seperti itu. Dimana kita lihat dia bilang bahwa ada nggak human connectivity-nya? Ya, responnya bagus ya, PBO-nya bagus ya, sopirnya well trained ya, gitu. This is human connectivity. Ini hubungan yang kita mau coba bangun antara bank dengan nasabahnya. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh bank digital manapun juga, nggak bisa ya. Dia mau pakai chatbot, dia nggak bisa. Ini adalah keunggulannya atau competitive advantage yang kita miliki, ya. Our human connectivity. Ada nggak kemudian teknologinya? Dia bilang apa? Teknologinya cukup bagus ya, ya kan? Kalau saya deposito gampang. Si yang ide pakai apa itu namanya? Kode transaksi apa namanya? Untuk Deal code, Pak. apa? Deal code. Deal code. Nah, yang kasih ide supaya orang bisa transaksi deposito tapi tetap tawar menawar, bayangin ya. Kita bisa bangun di mana tetapi masih tawar menawar. Jadi blending antara tradisional pasar di mana ada tawar menawar dengan teknologi canggih. Nah, itu si Putu tuh yang punya ide pakai deal code. Jadi dia bilang, saya bisa deposito juga gampang. Kalau mau bisa spesialnya tawar menawar masih bisa walaupun pakai teknologi. Ya. Jadi teknologinya memadai lah. Ya. Tadi saya bilang kita punya human connectivity, kemudian kita juga punya teknologi yang memadai, dia bilang. Dan juga Mbak Martalia itu bilang, saya sehari-hari sering pakai tuh, ya. Artinya apa? Artinya visi kita untuk embedded into the customer life masuk tuh di situ, masuk itu dengan Lestari Diskon. Jadi this is hybrid banking yang kita putuskan di Lestari sebagai model pengembangan Lestari ke depan. Not 100% digitally, kita tetap mempertekankan human connectivity-nya, namun kita membangun teknologinya. Saya sadar dengan kemampuan kita, teknologi kita tidak akan sebagus atau selengkap para digital bankers, ya. Dan kita juga nggak memposisikan akan bersaing sama mereka. Tetapi cukuplah punya kemampuan digital yang memadai. Tapi kita punya senjata tambahan bahwa ini menjadi bagian dari keseharian nasabah yang dia pakai sehari-hari. Saya tuh sering mondar-mandir Bali 2-3 kali dan saya selalu pakai tuh fasilitasnya. Berarti dia menggunakan fasilitas diskon dan dia bilang diskonnya di mana-mana. Jadi dia cari, jadi bagian dari kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, I think this is my closing statement bahwa Lestari hybrid banking itu bagian dari itu merupakan visi Lestari ke depan yang dirumuskan berdasarkan fungsi-fungsi seorang pemimpin, ya. Tadi dia menjadi arsitek, kemudian dia juga menjadi bridge, kemudian dia juga menjadi cheerleader, ya. Kemudian kita harus merespon apa yang terjadi di dunia sana untuk kemudian bagaimana impact-nya terhadap kita. Maka
kita di Lestari Group, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, itu merumuskan yang namanya hybrid banking ini. Ya. Next slide. Oke, this is my closing. Setelah itu kita mungkin bisa tanya jawab. Putu udah raise hand dari tadi. This is vision and strategy is king, but execution is King Kong katanya. Ya. Jadi ini baru seperempat jalan, ya. Merumuskan visi dan strategi itu baru seperempat jalan, ya. Karena 3/4 lagi adalah eksekusi. Bagaimana kita bisa mengeksekusinya. Jadi kalau nggak salah, aku Bang berkali-kali ya bikin course mengenai execution ya. Jadi the next stages of ini adalah bagaimana seorang pemimpin bisa mengawal eksekusi sehingga visi dan strateginya itu bisa terrealisasi. Karena, next slide, jalan menuju neraka dipenuhi oleh para pemimpin yang gagal mengeksekusi visinya. Jadi you cannot the buck stop as the leader, ya. Pundaknya ada di pemimpinnya. Karena nggak bisa nyalain orang lain kalau kemudian visinya ternyata nggak bisa tereksekusi. Itu nggak bisa kita, lu sih nggak bisa eksekusi. Saya kan udah kasih visi, nggak bisa begitu. Karena at the end of the day, the whole responsibility itu ada di tangan pemimpinnya. Jadi nggak gampang juga, berat juga. Ya, jalan menuju neraka dipenuhi oleh para pemimpin yang gagal memenuhi visinya. Sekian, terima kasih, Tina. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Alex untuk paparannya sore hari ini. Silahkan Bapak Ibu kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand, boleh juga menulis di kolom chat kalau memang ada. Pak Putu Utama masih raise hand, mau tanya lagi atau lupa menurunkan tangannya, capek loh Pak raise hand Kayaknya yang terus. lupa tadi. Iya, oke, baik. Yang lain, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan berdiskusi. Tadi Pak Alex sudah menyampaikan banyak hal yang dilakukan di BPR Lestari dikaitkan dengan kondisi dulu dan sekarang. Bagaimana seorang leader yang memiliki visi yang jelas, tadi sudah disampaikan juga di depan. Leader itu harus punya visi. Visi itu caranya pejamkan mata, kemudian pikirkan 5 tahun dan seterusnya apa yang ingin dicapai gitu. Dan mungkin yang paling yang paling menggugah itu adalah kita mau bikin gimana bisnisnya gitu kali ya Pak Alex ya. Kalau tadi Bapak ketemu anak Gen L yang sudah jadi dokter, itu kan sudah sampai kepada wow, kita ini berguna ya buat orang lain gitu. Tidak hanya sekedar menumpuk cuan gitu ya Pak ya. Bahasa anak sekarang gitu ya. Oke, ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Silahkan. Boleh raise hand. Saya belum melihat atau di kolom chat ada? Oke. Kalau tidak ada, satu nih Pak dari saya. Tina. Saya tanya. Pak Alex, tadi kan Bapak sudah cerita banyak banget, ada visi segala macam, harus clear dan segala macamnya juga gitu ya. Kemudian hal-hal itu bagaimana Bapak menyampaikan itu kepada pejabat di bawah Bapak untuk bisa mengeksekusi supaya tidak menjadi jalan menuju neraka itu dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin yang tidak bisa mengeksekusi gitu kan. Nyampeinnya gimana Pak? Mungkin kalau tadi sudah sempat disampaikan bahwa ada gap generasi, oke, ada regenerasi kepemimpinan kan gitu ya. Tapi bisa sampai seperti sekarang BPR Lestari kan dulu Bapak lakukannya gimana gitu Pak? Ngasih tahu ke orang-orang atau staf Bapak atau tim Bapak supaya ini loh maunya saya gitu, supaya saya bisa supaya mereka dengan sukacita untuk menjalankan gitu Pak. You have to sell and sell again. Oh, Bapak jualan ya sama staf Bapak ya gitu ya. You have to sell and sell again. Jualan ya sampai laku jualannya. Jualan visi kan maksudnya Pak? Iya, jualan visi dan dia tahu kalau saya kerjakan nanti banknya akan maju, banknya akan punya competitive edge. Kalau banknya competitive edge, banknya maju, karir saya maju, kesejahteraan saya meningkat, etc. Jadi tugas seorang pemimpin
yang nggak disampaikan oleh Pak Tan, becoming a salesman. Oke. I am the salesman. Internal dan eksternal ya Pak ya. Yes, I am a salesman. Saya Becoming- jualan. Kalau Iya. tim saya nggak laku, jualan saya nggak laku, tim saya nggak bilang, yo enak nggak ngapain gitu kan. Jadi I have to sell and sell and sell and sell again. Sampai kapan? Sampai laku. Kalau gagal jualan, ya saya masuk neraka tadi. Oke, jadi sebenarnya leader itu punya kerjaan selain harus memikirkan mau dibawa kemana perusahaannya, dia juga harus mengajak timnya, memberikan harapan kepada timnya bahwa kalau kamu ikut saya dan menjalankan ini nih, kamu akan mendapatkan ini gitu. Kira-kira begitu ya Pak ya? Kira-kira begitu, ya. Kira-kira begitu ya. Jadi mungkin kalau kita lupa untuk menyampaikan kepada tim kita mau jadikan apa perusahaan ini, mungkin Bapak Ibu sudah mulai bisa berpikir nih, kenapa tim saya malas-malasan, kenapa tim saya tidak bergerak, mungkin jualannya kurang kencang atau bonusnya yang kurang banyak gitu ya. Jualannya nggak Oke, laku. jualannya nggak laku atau belum laku ya Pak ya. Ya. Diganti bentuk barangnya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya saya kasih kesempatan. Kalau tidak, Bapak ada closing statement nggak Pak? Tadi closing statement saya itu tadi. Cuman itu. Ya. Jalan menuju neraka artinya visi dan segala macam itu belum selesai, ya. You have at the end of the day ya yang kita nilai adalah eksekusinya, visinya terrealisasi atau enggak. Dan tadi belum tentu visinya benar. Iya. Ya, ada juga yang gagal, ya. Kita punya dulu inisiatif yang gagal, Arisan. Ya, Arisan kan kemudian gagal. Arisan Lestari ya. Arisan Lestari gagal, kemudian kita, jadi nggak semuanya juga benar. Nah, jadi harus ada agility-nya ya, ada kepekaannya juga untuk melihat mana yang perlu diteruskan, mana yang perlu tidak diteruskan untuk inisiatif-inisiatif yang sifatnya tadi masa depan. Gitu Ya. Oke, terima kasih Pak Alex dan mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan 1-2 insight dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alex tadi. Kalau saya tadi bukan melihat sih, saya mencatat ada 3 nih Pak Alex, bahwa menjadi seorang leader memiliki visi yang baik atau jauh adalah bisa memahami kondisi masa lalu untuk menjadi pemicu kondisi di masa depan gitu kira-kira ya, dan mengadaptasinya. Itu format terbaik yang bisa saya pikirkan untuk merespon apa yang terjadi sekarang. Saya nggak punya format lain. Saya bilang, oke, saya lihat masa lalu, kemudian kira-kira belajar dari masa lalu. Apakah itu menjadi format baku? Saya nggak tahu. Tapi itu format yang saya pakai untuk kasusnya ini. Iya, oke. Dan kemudian yang terpenting nih supaya kita tidak bukan kita sih, supaya bisa dipikirkan juga ada gap generasi dan sebagainya, adalah pemimpin ada masanya dan setiap masa pasti ada pemimpinnya, begitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak Alex, terima kasih banyak sudah sharing untuk sore hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu juga di seluruh Indonesia yang sudah mengikuti program Mastermind kita. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu mendapatkan 1-2 hal insight yang bisa digunakan di industri masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak dan kita akan ketemu lagi di program berikutnya. Selamat sore. Sore. Oh, sorry, belum. Saya lupa nih foto bagian terpenting, foto bersama dulu. udah heboh aja pamitnya tapi lupa foto. Oke, kita foto Mohon dulu. maaf, bisa minta nomor kontaknya Pak Alex. Nah, Bapak silakan dijawab Pak. WA aja ya, kasih aja nanti Vin. Iya. Nanti ditulis di Bisa minta kolom chat ya. tips-tipsnya nanti. Mungkin di luar ini bisa minta tips-tipsnya dalam mengelola sebagai leader di suatu BPR. Saya lihat kan Pak Alex ini kelihatannya smart terus. Nah, tips-tipsnya apa ini biar nggak bosen? Mungkin sudah berapa tahun berkecimpung di perbankan kan gitu Pak Alex. Iya, lewat aku Bang ya Bu. Saya yang jualan sekarang Pak. Lewat aku Bang ya Bu. Terima kasih Pak Alex dari Iya, BPR makasih, Bu. Juana Arta Sentosa. Siap Bu. Salam ya Oke, buat terima teman-teman di kasih, sana. Desi. Ya. Oke, kita siap-siap dulu ya. Ada 6 slide untuk berfoto. Sambil juga Bapak Ibu silakan mengisi link yang sudah disampaikan oleh teman-teman di kolom chat untuk absensi.
untuk mendapatkan materi dari Pak Alex. Ya, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu sudah bergabung di Aku Bank Mastermind untuk hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di program berikutnya. Pak Alex, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, selamat sore semuanya. You're scared, it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're in pieces. Cause the only love you've ever known is Jesus. I can feel it, oh, I hate it out. The reason that you're in your head right now, while your world is spinning out. So slow it